kita diberi tambahan ilmu, pengetahuan yang bermanfaat. Yuk, dipimpin oleh Mas Faras Haidar. Ya, Faras. Ya, Al-Fatihah beserta artinya Faras Haidar. Ya. Billahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang memberi hikmah, dan bukan jalan orang-orang yang kaum kafir, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan vikon, temanya sudah Indonesian Culture. Kita akan mengenal lebih jauh tentang daerah mana? Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Baik, kita coba luruskan niat kita vikon pagi hari ini. Niat kita belajar supaya kita bisa memberi kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan di masyarakat kita. Barangkali kita tidak akan pergi ke Nusa Tenggara. Barangkali kita tidak akan tinggal di Nusa Tenggara, tetapi kita dapat mengambil banyak pelajaran dari Nusa Tenggara. Nah, ya, sekarang yang baru ramai adalah Indonesia sedang akan membangun taman wisata di Habitat Komodo. Ya, sudah dengar belum beritanya? Sudah, Kak. Belum. Ya, pemerintah akan membangun entah hotel, entah fasilitas wisata di daerah Habitat Komodo. Orang-orang yang setuju mengatakan, wah ini akan menarik banyak wisatawan yang nanti kalau dijual dengan harga yang mahal pasti akan berhasil. Nah, pasti akan mendatangkan keuntungan. Sementara yang tidak setuju mengatakan, wah ini berbahaya bagi kehidupan di Komodo. Komodonya nanti bisa jadi tidak mau berburu, tetapi hanya menunggu diberi makanan. Ya, Komodo itu sebenarnya kan hewan liar, tetapi namanya hewan pandai beradaptasi. Itu nama lama-lama nanti bisa menjadi hewan yang jinak, meskipun tidak jinak-jinak amat ya, tetapi dia tidak takut dengan manusia.
Kalian tahu Cina atau? Tapi kan komodo emang ada Cina. Ya, sebentar ya. Kalian pernah lihat kadal di sekolah kan? Pernah. Kadal itu begitu ketemu manusia apa yang dia lakukan? Allah, suaranya. Lari. Lari. Langsung lari. Kadal kah, bunglon, reptil itu ketemu manusia pasti lari. Meskipun ular pun juga akan lari. Sama-sama takut, manusia takut ular, ularnya juga takut manusia. Ya, jadi mereka instingnya adalah insting melarikan diri. Kalau terpaksa baru menggigit. Ya. Nah, lama-lama nanti kalau komodo itu sering berhubungan dengan manusia, salah satunya adalah komodo itu tidak lagi menjadi makhluk liar, tapi makhluk jinak. Tetap aja mau menggigit manusia, tetapi dia tidak mau berburu, menunggu dikasih umpan kambing, menunggu dikasih makan. Ya, sangat berbahaya. Nah, lebih jauh kita nanti akan belajar tentang Nusa Tenggara, tetapi kita juga akan belajar hal-hal lain dengan menggunakan tema Nusa Tenggara. Ya, pagi ini pematerinya adalah Purina. Maka yuk kita niatkan dengan doa Robbi zidni ilma. Ya, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Oke, baik, silakan Bu Rina untuk memulai materinya. Ya, terima kasih Pak Priyo. Oke, anak-anak semuanya. Ya, nah tanya dulu deh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Anak, ada yang kurang sehat hari ini? Misalnya flu atau badannya nggak enak ya? Enggak, Bu. Aku enggak. Berarti alhamdulillah ya. Itu satu nikmat yang harus kita syukuri ya. Kita diberikan kesehatan setiap hari, tapi setiap hari juga kita lupa tidak bersyukur ya. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat tentunya ya. Oke, kalau sebenarnya kalau di luar pandemi ya, kalau Bu Rina ingat tahun-tahun sebelumnya, kalau pas Indonesian Culture pasti kita sudah sibuk untuk mempersiapkan apa biasanya, tampilan, kemudian makanan khas dan lain sebagainya sebagai bentuk kearifan lokal pada materi yang kita pelajari. Bu Rina tanya coba siapa yang masih ingat waktu kelas 3 kalian mempelajari daerah mana untuk Indonesian Culture-nya? Salam. Sebentar. Mas Banu, kalau menyalakan mic kok berisik kenapa ya? Maksudnya jadi suaranya gede banget. Iya. Sangat dong suaranya. Oke, lanjut. Kelas 4 kemarin, apa tema kalian? Daerah mana maksud Bu Rina? Gitu, Bu. Aceh. Kelas 4 kok? Kelas 4 Sulawesi. Oke. Sulawesi. Sekarang kita masuk Nusa Tenggara. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke kemarin sudah itu ya disampaikan Pak Priyo tentang Nusa Tenggara ya. Pulaunya, batas-batas wilayahnya. Nah, hari ini kita sebenarnya mau masuk bahasa Indonesia. Kita akan belajar sedikit tentang naskah drama. Nah, biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kita diminta untuk menampilkan sesuatu ya, drama, puisi, dan lain sebagainya. Nah, karena sudah kelas 5 ini, nggak ada salahnya kita mengenal dulu. Sebenarnya yang dulu-dulu kita pelajari, yang dulu kita hafalkan, yang dulu kita tampilkan itu namanya apa sih? Nah, dan nanti ada ternyata unsur-unsurnya atau bagian-bagian dari naskah drama. Oke, langsung Bu Rina share screen, Bu Rina mulai materi ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Mana? Oh, masih proses ya.
Oke. Oke, anak-anak kelas 5, sebelum kita masuk pembahasan apa saja sih unsur-unsur drama, kemudian naskah drama itu apa sebenarnya, pengertiannya apa? Nah, kita main dulu yuk. Siap, ini Bu Rina sudah menampilkan salah satu naskah singkat atau pendek. Hanya Bu Rina ambil bagian cuplikannya saja, tidak semuanya. Coba sekarang kita baca pelan-pelan. Nanti Bu Rina minta perwakilan dari anak-anak kelas 5. Ini ada berapa orang ya? Ada Reno, kemudian ini tokoh-tokohnya ya naknya, ada Reno, Sena, kemudian ada Sandi. Oke, ada 3 orang. 3 orang anak laki-laki. Nah, silakan dibaca pelan-pelan dulu teksnya. Siapa yang mau mencoba pura-puranya berperan ya, berperan menjadi mereka. Oke, nanti sebutkan nama ya. Oke, kita baca sebentar. Ya, itu ceritanya singkat. Oke, cukup. Siapa yang mau membantu atau berani memerankan tokoh-tokoh tersebut? Silahkan. Kenapa? Jodoh juga merasa Bu, aku kalau Ibu mau, aku mau Bu. Kalau Ibu mau, aku mau. Udah kelas 5 begitu, Ahlen. Kalau mau. Jangan pilih-pilih lah, Ler. Berarti Orlen 1 ya. Oke, yang lain. Oke. Teman-teman karena Burna share, jadi Burna tidak bisa melihat yang bilang aku itu siapa. Jadi bilangnya sebut nama ya. Orlen 1. Lalu siapa yang mau berkolaborasi dengan Orlen? Masa Orlen saja? Nanti mau tiba-tiba. Ayolah. Jangan malu-malu nanti. Oh iya betul. Ayolah, jangan malu-malu. Hanya membaca saja, Nak, membaca. Yuk. Cuma baca doang, kayak baca cerita, buku cerita juga kok. Betul. Ceritain. Oke, berarti karena tidak ada Orlen yang tunjuk nggak apa-apa ya. Silakan Orlen tunjuk 2 orang temanmu, anak putra. Oke. Fikri. Fikri ada? Terus sama Fazel. Fazel. Oke, Fazel siap ya. Fazel. Orlen mau berperan sebagai siapa? Aku itu aja Reno. Oke, Fazel berarti Sena kan cewek. enggak, Sena laki-laki, Nak. Laki-laki semua ini. Orlen sebagai Reno, Fazel sebagai Sena. Fikri ada nggak, Len? Rafa ya? Oh kan, Rafa aja Rafa. Rafa? Sandi, Bu, ada Sandi. Rafa, Sandi Bu, ya? Ini Bu, sinyalnya lagi jelek Bu. Tidak apa-apa, Bu Rina bisa dengar kok. Putus-putus banget Bu. Oke, siapa ya Pak Priyo? Orlen sudah, Fazel 5B semua, yang lain 5A atau 5C berarti sekarang. Ayo. Naila, Bu. Ila dulu kelas 1 kan ini di sini di Almari udah terus pindah, Bu. Yuk, dari kelas lain mungkin. Tolong. Orlen sama Fazel bisa baca-baca dulu sambil kita temukan tokoh Sandi. Belum. Oh, Fikri ada. Mas Fikri bisa bantu Bu Rina? Ayo toh. Berapa Bu? Ya, Fikri Sandi ya. Pilih. Oke. Orlen sebagai Reno, Sena, Fazel, kemudian Sandi nanti dibantu Mas Fikri. Oke, Bu Rina bantu membacakan naratornya ya, yang lain perhatikan. Oke, kita akan membahas unsur-unsur dari naskah drama ini nantinya. Jadi minta tolong diperhatikan. Oke, Bu Rina mulai ya Orlen. Pagi hari di pojok kelas, Reno, Sandi, dan Sena sedang asyik mengobrol. Mereka membicarakan rencana sekolah lanjutan setelah mereka lulus nanti. Yuk, silakan Mas Orlen. Hai Sena. Sebentar. Lagi kita kan lulus sekolah. Kamu mau lanjut sekolah di mana? Aku pengen mondok dan jadi penghafal Quran.
Oh, mondok. Sambil melihat Sena dengan wajah Itu sinis. mukamu itu Sambil, muka. woi, itu sambil. Sambal. Oh iya, maaf Bu Rina nulisnya salah. Oke, sambil ya nak ya. Oke, lanjut Mas Orlen. Sambil mondok di Mondok di mana? mana kamu kan? Kak, biaya masuk pondok sekarang juga mahal ya. Apa orang tuamu mampu bayar sen? Hahaha. Oke, good. Aku mendapat beasiswa karena sudah hafal 330. Wah, beruntung ya kamu bisa mondok tanpa biaya sedikit pun. Cocoklah dengan keadaan ekonomi keluargamu. Oke, Sena nampak kesal. Yuk Sandi, Fikri silakan. Fikri. Fikri, Bik. Fik, Mas Fikri. Oke, diganti Fatih ya. tolonglah Fikri. Fatih ada? Tolong Bik. Fikri. 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 Oi, Oke, teman-teman. Mas Fikri, mungkin Fikri. kita Lagi ganti Mas ngambek Fatih kali, Bu. boleh? Fatih ada Fatih? Fikrinya kalian lagi ngambek kali. Nggak Bu. masuk Makanya ya, nggak Fatih. ditanya. Lalu Kok siapa nggak dong masuk gantinya? ya? Oke, Orlan saja semua ya, Len. Ayo dong. Oke, bagus. Wah, Ibam aja Sekarang bu, Ibam. Ibam. Ibam ya. Ibam, Ibam mana Ibam. Ibam? Ayo, nanti Aku, kalian akan Ibam. latihan seperti Aku ini. Sandi. Ya. Mas Ibam jadi Sandi ya. Ya, ya, Oke, ya. sekarang Sandiaga teman-teman Uno. kita ulangi ya. Kita ulangi. Sandi. Mas Orlen agak ini, kan dia itu kayak menghina ya, berarti intonasinya agak itu ya Len ya. Iya. Kita mulai. Yuk, Iji. yuk Reno, silakan. 1, 2, 3. Hai Sena, sebentar lagi kita kan lulus sekolah. Kamu mau lanjut sekolah di mana? Zal? Aku pengen mondok dan jadi penghafal Quran. Oh, mondok sambil melihat Sena. Itu gak usah dengan wajah dibaca, sinis. Len. Itu mukamu aja. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Yuk lanjut. Gak apa dibaca biar baca. Iya. Mondok di mana? Bukankah biaya masuk pondok sekarang juga mahal ya? Apa orang tuamu mampu bayar sen? Hahaha. Aku mendapat beasiswa karena sudah hafal juz 30. Wah, beruntung ya kamu bisa mondok tanpa biaya sedikit pun. Cocoklah dengan keadaan ekonomi keluargamu. Oke, ya Ibam. Sudah. Kamu apa-apaan sih, Ren? Kenapa berkata begitu? Setiap orang pasti punya cita-cita dan keinginan yang berbeda. Untuk mencapainya harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kita juga harus bersyukur atas keadaan kita saat ini. Karena kesuksesan seseorang bukan dilihat harta kekayaan saja, tetapi seberapa besar manfaatnya untuk orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Keren semuanya. Terima kasih untuk Orlen, Faisal, dan Ibam ya. Oke, baiklah anak-anak, itu salah satu contoh naskah drama yang memang biasanya akan dihafalkan atau dibaca oleh orang yang akan bermain drama. Nah, tanpa naskah jadinya bingung. Jadi orang yang akan bermain drama itu harus memegang sesuatu yang namanya naskah sehingga dramanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Yang masih ngantuk-ngantuk, yang masih tidur, yuk bangun. Woi, bangun. Aku nggak tidur, Bu. Ya, kalau Dari yang tadi nggak aku tidur, aja ya juga ikut baca. Kan Bu Rina bilangnya yang tidur, berarti yang nggak tidur. Ayo. Oke, lanjut. Ayo. Apa sih naskah drama itu? Mari kita lihat. Oke, nih teman-teman ya. Jadi naskah drama itu sebuah atau suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung. Biasanya begitu. Atau kalaupun tidak dipentaskan, biasanya
Kalaupun tidak dipentaskan di atas panggung, bisa juga seperti di drama radio, televisi, dan film. Nah, drama juga diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang suatu kehidupan yang disajikan dalam bentuk pertunjukan. Nah, ini contohnya, Burna ngambil contoh acak saja sih. Lah, ini sedang mementaskan drama ya, beberapa orang sedang bermain drama di atas panggung. Otomatis mereka ini punya peran masing-masing. Nah, mereka punya peran masing-masing, punya karakter masing-masing. Kira-kira kalau naskah drama itu ada judulnya enggak? Sebentar ya, Nak ya, sebentar. Pakai ini, Pak, jaringan satu. Ada Leda Hyper. Karena ada beberapa teman yang belum bisa masuk. Sebentar ya. Apa kode itu? Kode Zoom. Gimana ya? Ada masalah itu kan kira-kira? Enggak, Pak. Oh, ada Leda Hyper. Ada Leda Hyper. Orlen. Imburik. Ya, betul sekali. Maaf. Nggak sengaja lewat. Maaf. Cita-cita kalian tuh jadi apa? Ternyata, sebentar teman-teman. Coba Bunda cek peserta dulu ya. Ternyata ada teman-teman yang tidak bisa masuk. Sebenarnya ada berapa ini? Oh, Iza bisa kok. Iza Cantika masih ada kan? Oh iya. 23. Tinta masih ada. Maksudnya dari tadi Pak Priyo ke kelas Burina menyampaikan kalau kok nggak bisa masuk Zoom gitu. Ini berapa nih jumlah? Itunya berapa partisipannya? 43 ya? Berarti berkurang 43. Ya? Tadi sudah ada sekitar 50-an ya? Oh, berarti memang teman-teman pada keluar sendiri termasuk Pak Priyo. Makanya tadi Bu Rina pas minta tolong bantu Pak Priyo tidak ada. Oke, mungkin sinyal ya. Oke, baiklah teman-teman sudah ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Fikri mau bilang sesuatu. Nanti ya Mas Fikri, Bu Rina melanjutkan materi dulu boleh. Nanti diskusinya di akhir, oke? Minta tolong diperhatikan baik-baik. Kita lanjut. Nah, ini dia. Yang namanya naskah drama, yaitu berupa teks atau cerita yang nanti akan dipentaskan. Contohnya tadi yang sudah Orlen, Faisal sama Ibam sudah praktekkan. Nah, tadi yang Burna tulis di PowerPoint awal itu namanya naskahnya, teksnya, begitu. Nah, kalau Burna masih ingat, karena Burna ngajar kalian waktu kelas 3 ya, waktu itu teks dramanya kalau nggak salah itu waktu bermain apa sih dulu belajar bahasa Jawa. Yang masih ingat siapa? Kan Burna bikinkan orek-orekan ya dari kertas. Nah itu namanya teks drama juga. Yang waktu itu dipegang oleh Saka, terus Islam waktu masih ada Islam ya, dan teman-teman yang lain. Nah itu. Oke, naskah drama jelas ya pengertiannya ya. Emang Oke, Islam lanjut. kemana, Bu? Pindah sekolah. Oke lanjut. Oke. Gak ada Islam, Bu. Islam pindah sekolah. Bagus. Nah, ternyata naskah drama atau teks drama itu punya unsur-unsur. Unsur-unsur itu apa sih? Bagian-bagian. Nah, bagian-bagian apa saja yang ada pada naskah drama? Nah, ini dia. Tentu saja punya tema. Tema sama judul beda nggak ya? Beda atau sama? Beda. Tema itu secara keseluruhan dari pertunjukan atau naskah drama. Misalnya temanya tentang persahabatan, temanya tentang sekolah, tentang keluarga. Nah, seperti itu namanya tema. Kalau judul boleh bebas, tapi judul itu mengacu pada tema. Misalnya seperti tadi yang naskah kita baca bersama itu, judulnya apa? Masih ingat? Cita-citaku. Nanti bisa beri judul yang lain sebenarnya. Misalnya tentang Sena yang mau masuk pondok atau tentang kesuksesan seseorang dan lain sebagainya. Kalau judul bebas tetapi tidak boleh keluar dari tema. Itu tema dan judul. Lalu kita bahas satu-satu ya Nak ya. Nanti setelah ini kita praktek. Ya. Setelah ada tema, ada judul, lalu ada yang namanya alur. Nah, kalian baru dengar ya kata-kata alur? Baru dengar ini?
Bu, udah Dari lama. kemarin. Oke, siap. Dari dulu. Yang Oh, lalu. berarti sudah keren. Alur itu jalan Dari aku cerita, lahir, Bu. ya. Jalan ceritanya dari awal naskah itu dibuat, dari awal cerita itu dipentaskan sampai akhir. Nah, untuk kelas 5, sebenarnya alur itu ada macam-macam ya, Nak ya. Pernah nggak kalian melihat film atau drama, entah itu di TV, entah itu di YouTube, itu kayak orangnya itu membayangkan masa lalunya? Kalau di Pernah nggak? di YouTube Bu, Misalnya alur cerita beberapa apa tahun gitu yang kan, Bu? lalu, Pak Oh, Is. flashback. Ya, flashback, betul. Itu berarti itu flashback alurnya maksudku. setelah maju, alurnya mundur lagi. Oh, nanti maju lagi. Nah, itu alur. Siapa yang nyoret? Bu, ada yang nyoret. Iya, minta tolong ya, Nak ya. Faiz ya yang nyoret ya. Yo, Bu Rina tahu ya, maaf ya. Mas Faiz peringatan pertama ya, Nak ya. Minta tolong, tetap tertib ya Vikonnya. Oke, Bu Rina lanjut. Kadang kagak sengaja Bu. Kayak Oh gitu, Bu. iya, oke. Yang keempat adalah tokoh. Jelas, kalian sudah paham lah ya, tokoh drama. Ya, Atau pemain. pelaku drama, yaitu orang-orang yang berperan. Dia pemainnya itu. Nah, orang-orang yang bermain dalam drama. Tokohnya ada berapa? Oh, ada misalnya ada 2 orang saja, 3 orang, bahkan ada drama yang melibatkan banyak tokoh, bisa puluhan, bisa ratusan bahkan ya, kayak drama-drama atau film-film peperangan itu kan berarti tokohnya banyak ya, atau orang yang berperan itu sangat banyak. Nah, biasanya dalam naskah drama itu ada apa ini sebentar? Bu, Ya, aku izin keluar dulu ya, Bu. iya, mau kemana Mbak Cinta? Enggak, ini mau buat Zoom kakakku. Oh gitu ya, oke silakan. Ya, benar, lanjut ya yang lain ya. Nah, di sebuah film atau drama biasanya ada tokoh utama, ya enggak? Oh, lakonnya siapa nih? Nah, yang biasanya yang berperan, yang sebagai tokoh utama di situ biasanya naskahnya banyak. Itu kayak apa ya? Pahlawannya gitu ya, atau tokoh utama dalam naskah tersebut. Yang lain dinamakan tokoh pembantu. Oke, lanjut. Sebentar, Nak. Oke, kemudian ada yang namanya watak. Masih kelihatan itunya Bu Rina? Masih. Oh ya, oke. Masih. Oh ini, oke. Tapi kelihatan tidak full screen ya? Ya, Sudah. nggak full screen tapi nggak apa-apa. Oke, Bu Rina full screen saja biar kalian lihat. Yang selanjutnya adalah watak. Watak itu apa sih? Watak itu karakter atau sikap. Nah, tadi sudah ada Orlen tuh, sudah ada Sena yang diperankan oleh Faisal. Jadi watak itu sikap ya, Nak ya. Ada 2 watak. Watak protagonis, yaitu watak atau perilaku yang baik yang diperankan oleh tokoh drama. Misalnya protagonis itu kan yang baik, berarti kayak misalnya penyabar, kasih sayang, santun nih, pemberani, pokoknya hal-hal yang positif atau orang-orang yang berperan sebagai orang baik di dalam naskah drama, berarti dia memiliki watak protagonis. Satunya protagonis berarti lawannya, Kalau nih yang antagonis garang, gimana kan, Bu? antagonis. Nah, Karena yang antagonis dong berarti. jahat atau tidak baik, misalnya iri, terus kasar, kejam, dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Sudah ada tema. Antagonis ya. Sudah ada tema. Oh, putus-putus, nggak bisa kedengaran. Antagonis, oi. Oke, yang masih putus-putus sabar ya. Nanti bisa lihat recordnya. Oke, Bunda lanjut dulu. Yang masih bisa mendengarkan, didengarkan dengan baik. Lalu ada unsur selanjutnya yaitu latar atau setting. Apa itu? Yaitu gambaran tempat, waktu, dan situasi peristiwa dalam cerita drama. Contoh, tadi sekarang Bunda mau tanya, naskah drama Cita-Citaku yang tadi itu settingnya di mana? Atau latarnya di mana? Di rumah, di pasar, di gambar. Ayo, ada yang bisa? Tadi Wilayah Sena, komputer. Reno, sama Sandi itu
ngobrolnya di mana tadi? Masih bisa. Di pojok sekolah. Pinter, Saka, betul. sekolah. Di pojok sekolah. Iya, berarti latarnya atau settingnya pojok sekolah. Pagi hari, siang hari, malam hari, atau kapan tadi? Yari. Pagi hari. Nanti dilihat lagi. Oke. Kemudian yang terakhir ada yang namanya amanat. Amanat itu ini yang paling penting ya nak ya. Jadi sebuah naskah drama itu harus memiliki amanat atau pesan yang akan disampaikan kepada yang melihat atau penonton. Nah, jadi amanat yang disampaikan melalui peran para tokoh-tokohnya. Nah,